Nah, proses megagametogenesis ini kan terjadi di dalam ovarium, di mana dalam ovarium ini terdapat bakal biji atau ovulum. Dan ini bakal biji atau ovulum, dan dalam ovulum ini terdapat sel induk megaspora yang bersifat diploid ya. Kemudian sel induk megaspora akan melalui proses pembelahan meiosis sebanyak 2 kali lalu menghasilkan 4 inti megaspora yang masing-masing bersifat haploid. Nah, haploid ini maksudnya satu sel induk megaspora ini mengandung satu set kromosom. Kalau diploid, satu sel itu mengandung 2 set kromosom. Kemudian ini setelah terjadi pembelahan meiosis, kemudian akan membentuk 3 inti yang akan mengalami degradasi atau mati. Dan inti yang satunya akan berkembang dan melalui proses pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis ini, pada tahap ini ada 3 tahap pembelahan mitosis. Untuk pembelahan mitosis yang pertama akan dihasilkan 2 inti. Ini seperti pada gambar. Kemudian untuk pembelahan mitosis yang kedua akan dihasilkan 4 inti, atau bisa disebut dengan stadium 4 inti. Untuk pembelahan yang ketiga ini akan dihasilkan 8 inti atau disebut stadium 8 inti. Nah, untuk stadium 8 inti ini 4 inti berada di kutub kalaza atau kutub bagian atas. Kemudian ada yang di kutub bagian bawah dinamakan kutub mikrofil. Setelah itu, 1 inti dari masing-masing 8 inti tadi akan mengalami migrasi atau perpindahan ke bagian tengah, sehingga seperti di gambar ini ada 2 inti di daerah tengah sini, dan selanjutnya bagian kutub atas menjadi 3 inti dan bagian kutub bawah juga menjadi 3 inti. Kemudian proses selanjutnya 3 inti di bagian bawah, 3 inti kemudian proses selanjutnya adalah 2 inti di bagian tengah ini. Bagian tengah ini dinamakan kutub inti. Kemudian 3 di bagian atas dinamakan kutub kalaza, 3 di bagian bawah dinamakan kutub mikrofil. Untuk kutub kalaza ini sel-selnya dinamakan sel antipoda. Untuk kalaza ini dinamakan sel antipoda karena setelah terbentuknya pada proses akhir megagametogenesis ini akan terbentuk lagi proses sitokinesis dan karyokinesis. Jadi masing-masing inti ini akan membentuk sel atau mengalami sitokinesis, sehingga di kutub kalaza akan menjadi 3 sel yang masing-masing sel di tengahnya terdapat 1 inti yang disebut sel antipoda. Jadi ada 3 sel ini seperti kotak, kemudian di tengahnya ada inti titik hitam kecil ini, itu dinamakan sel antipoda ya. 3 sel, 1 inti, 3 sel yang masing-masing selnya di tengah ada 1 inti, sel antipoda. Kemudian di kutub mikrofil ada 3 sel. Ini kutub mikrofil ada 3 sel yang di bagian tengah ini dinamakan sel telur atau sel ovum yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma pada proses pembuahan. Lalu 2 sel yang mengapit sel ovum dinamakan sel sinergid atau sel sinergid sel. 2 inti yang di bagian tengah sini
di bagian tengah sini itu dinamakan sebagai inti kutub atau inti lembaga primer. Nah, nantinya dia akan mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang nantinya akan membentuk inti kandung lembaga sekunder yang bersifat diploid, yang mana menjadi satu sel. Ini menjadi satu sel dengan 2 inti. Jadi, proses akhir dari megagametogenesis itu adalah terbentuknya 7 sel dengan 8 inti, di mana 3 sel kutub kalaza bersifat haploid, 3 sel kutub mikrofil bersifat haploid, dan 1 sel di tengah bersifat diploid. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini adalah penjelasan dari gambar proses itu ya, megagametogenesis. Kemudian selanjutnya ada proses pembuahan atau fertilisasi. Ini adalah gambar proses pembuahan fertilisasi. Dan selanjutnya ini ada penjelasan mengenai gambar tersebut. Saya jelaskan, pembuahan fertilisasi itu adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina. Proses ini hanya dapat terjadi antara bunga yang sejenis. Pada tumbuhan biji, pembuahan terjadi di ruang bakal biji. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, proses pembuahan pada tumbuhan biji itu, pertama, setelah penyerbukan, kepala putik itu akan menghasilkan cairan gula untuk memberi makan serbuk sari yang melekat. Nah, mula-mula itu kan dinding serbuk sari mengembang, kemudian dinding luar serbuk sari pecah, sedangkan dinding sebelah dalam melengkung ke dalam menembus kepala putik, kemudian membentuk bulu serbuk sari atau tabung serbuk sari menuju ke inti sel telur di dalam bakal biji melalui celah kecil yang disebut mikrofil. Sebentar, saya paparkan dengan gambar agar lebih paham. Ya, sebenarnya tidak semua buah itu terbentuk dari penyatuan antara inti generatif dengan ovum. Akan tetapi pada umumnya diawali dulu dengan proses penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Ini proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Kemudian di gambar ini sel kelamin jantan yang terdiri dari inti vegetatif dan inti generatif membelah menjadi 2 inti sperma di sini, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, pada saat proses penyerbukan, polen atau serbuk sari itu jatuh ke kepala putik ya, akan berkecambah dan membelah dan membentuk bulu serbuk sari, dan nantinya masuk melalui stilus atau tangkai putik kemudian menuju ke bagian ovarium. Jadi nanti serbuk sari yang jatuh ke kepala putik ini nantinya akan masuk melalui tangkai putik kemudian sampai ke ovarium. Nah, setelah itu ketika polen ini masuk melalui kutub mikrofil, maka proses pembuahan disebut dengan istilah porogami. Tetapi jika polen masuknya melalui kutub kalaza yang di atas, itu dinamakan dengan istilah proses pembuahan kalazogami. Nah, jadi kalau yang masuk melalui mikrofil ini melalui tabung polen ini sampai melalui mikrofil dinamakan dengan
istilah porogami ya, kalau di kalazogami. Nah, pada gambar yang ini, pada gambar yang C, dapat dijelaskan ya bahwa ketika dua inti sperma, inti generatif 1 dan inti generatif 2 sudah sampai pada mulut mikrofil, sampai mikrofil inti vegetatif. Nah, pada saat sampai mulut mikrofil ini, yang inti vegetatif itu tadi akan mati dan yang masuk hanya generatif 1 dan inti generatif 2 saja. Jadi dia akan membuahi sel ovum di bagian tengah mikrofil ini, membuahi sel ovum di bagian tengah kutub mikrofil atau kutub kalaza ya, dan inti generatif 1 membuahi ovum yang masing-masing bersifat haploid, akan membentuk zigot yang bersifat diploid karena inti generatif 1 dan ovum sama-sama bersifat haploid, sehingga akan membentuk zigot yang bersifat diploid. Nah, inilah pembuahan pertama pada Angiospermae. Kemudian pembuahan kedua yang tertera pada gambar ini. Pada gambar yang D ini, di mana inti generatif 2 akan membuahi inti kutub atau inti yang tengah ini, atau inti kandung lembaga. Dan inti kutub ini akan bersifat diploid ya, sedangkan inti generatif 2 itu bersifat haploid. Jadi menjadikan hasil pembuahannya itu menjadi endosperm yang bersifat triploid pada Angiospermae. Pada gambar yang E ini menunjukkan hasil pembuahan pertama, membentuk zigot yang bersifat diploid. Kemudian hasil pembuahan kedua membentuk endosperm yang bersifat triploid. Kemudian 3 sel yang berada di kutub kalaza atau sel bagian atas disebut sel antipoda ya. Oke, kemudian ini adalah penjelasannya. Nah, ini penjelasan dari gambar proses penyerbukan tadi. Setelah itu pembuahan tadi kan pada pembuahan Angiospermae. Nah, pada slide ini adalah memaparkan mengenai pembuahan tunggal pada Gymnospermae. Nah, berdasarkan pernyataan hasil pembuahan pada Angiospermae tadi, yaitu hasil Angiospermae tadi kan pembuahan pertama membentuk zigot yang bersifat diploid, pembuahan kedua membentuk endosperm yang bersifat triploid. Kemudian ada 3 sel yang berada di kutub kalaza atau sel bagian atas disebut sel antipoda. Nah, itu berbeda halnya pada proses pembuahan Gymnospermae yang hanya terjadi 1 kali pembuahan saja, sehingga kita kenal dengan istilah pembuahan tunggal, yang mana hanya inti generatif 1 membuahi sel ovum membentuk zigot bersifat diploid. Kemudian endospermnya terdapat dari mana? Nah, endospermnya pada Gymnospermae itu terbentuk bukan dari proses pembuahan. Jadi endospermnya terbentuk sebelum terjadinya pembuahan, karena endosperm jaringan cadangan makanan pada Gymnospermae itu terbentuk dari jaringan tengah bakal biji yang biasa kita kenal dengan nucellus, sehingga endosperm ini bersifat haploid. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis buah berdasarkan sebab terbentuknya. Nah, sudah dijelaskan tadi ya bahwa buah itu kan berasal dari peleburan antara inti generatif dengan sel ovum, tetapi tidak selamanya buah itu mengalami hal seperti ini, karena ada juga jenis buah itu ada kalanya yang dinamakan amfimixis,
yaitu buah yang terbentuk melalui peleburan sperma atau inti generatif dan ovum. Ada juga buah yang apomiksis, yaitu buah yang tidak melalui peleburan sperma dan ovum. Yang dapat dibedakan atas satu ada apogami, yaitu embrio yang terbentuk berasal dari kandung lembaga, berarti berasal selain dari sel ovum ya, misalnya dari sinergit atau dari antipoda. Sinergit tadi yang mengapit sel ovum ya pada kutub mikrofil, kemudian yang antipoda ini sel yang berada pada kutub kalaza ya. Kemudian ada yang kedua ada partenogenesis. Partenogenesis ini buah itu terbentuk dari embrio yang terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi. Ini tentunya ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, seperti faktor gen, faktor hormon, dan faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga ada embrio adventif, yang merupakan embrio yang terbentuk dari sel nucellus, yaitu bagian selain kandung lembaga. Nah, sel nucellus itu bagian dalam dari bakal biji atau ovulum. Nah, sekian pemaparan materi mengenai anatomi bunga dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.